Dan jangan lupa, pemain ini sudah langganan tim nasional Belanda mulai 15, 16, 17, 18, 20 dan 21. Jadi Calvin ini memang benar-benar udah pengalaman banget di Liga Eropa, di tim nasional yang notabene adalah tim nasional yang sudah langganan Piala Dunia. Oke, lagi-lagi Bung Toel menyampaikan bahwa permainan tim nasional Indonesia meskipun sudah mengalahkan Vietnam 3 kali beruntun dianggap biasa aja, nggak ada peningkatan dalam performanya. Dan Bung Toel pun juga menyampaikan dia menolak keras jika Sintayong diperpanjang kontraknya. Oke, kali ini anak asli dari Aceh, Mbae Aceh, nenek kakek Aceh, bapak Aceh, Mboe Belanda akan pulang kampung demi merah putih. Esok-esok tukulan nyaking botol konco. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Sebelum kita membicarakan tentang sosok pemain yang luar biasa yang saat ini bermain di liga tertinggi di Belanda dan sedang menduduki peringkat ke-6. Siapa lagi kalau bukan Verdong, Calvin. Dia akan pulang kampung. Tapi sebelumnya kita akan membahas Bung Toel Tommy Welly yang menyampaikan bahwa performa dari permainan tim nasional Indonesia nggak ada peningkatan sama sekali, biasa aja. Bahkan dia menyampaikan ketika tim nasional Indonesia beruntun mengalahkan 3 kali secara nyata, Bung Toel pun tidak heran. Ya itu biasa aja, dalam sepak bola emang ada kalah ada menang. Cok cangkem taek. Kenapa sih ini orang gak pernah mau untuk seimbang, balance ketika kita menilai tentang tim nasional Indonesia? Dan dia menyinggung tentang yang namanya grassroots, ya, pendidikan usia dini di dalam sepak bola. Indonesia sama sekali nggak ada peningkatan. Ya dari dulu lah, kamu dulu kan juga tim developmentnya dari PSSI saat kamu berada di dalam PSSI. Apa yang kamu lakukan untuk para pemain-pemain muda, bibit-bibit yang ada di Indonesia itu apa? Faktanya ketika Coach Nova ini melatih di Timnas U15, dia pun hanya masih mempelajari passing, masih fokus untuk mempelajari passing. Gendeng nggak, Rek? Timnas loh, pemain Timnas U15 masih belajar passing. Terus di akademi atau SSB ataupun klub mereka belajar apa? Heran aku. Wes embola. Semoga dengan kepemimpinan Erick Thohir di PSSI akan membuat SSB ataupun akademi ataupun klub-klub yang mempunyai jenjang kepelatihan sepak bola di bawah umur, di grassroots-nya ini akan benar-benar ada perkembangan yang luar biasa. Ketika banyak orang membicarakan bahwa Sintayong tidak mengutamakan pemain lokal, bahkan ada salah satu pemain yang ada di Liga Indonesia pun menyampaikan sebenarnya pemain-pemain yang ada di tim nasional Indonesia saat ini 11-12 dengan dia. Wes aja dikanceng, aja direken cangkem model kayak ngono itu. Itu namanya mulut-mulut yang belum pernah menjilatin pantatnya bangku sekolah. Ya gitulah, kayak saya emang nggak pernah sekolah sih. Tapi kalau untuk berbicara yang jelek-jelek dan yang keren-keren dari diri saya sendiri, saya mau. Dan saya mampu juga. Oke, kembali lagi. Ketika ada sesi jenis podcast lah, Tommy Welly ini menyampaikan berkali-kali bahwa Sintayong ini untuk diperpanjang kontraknya nggak layak, sama sekali nggak layak. Kalaupun nanti di Juni nanti kontrak ini udah selesai, lebih baik ya nggak usah diperpanjang. Dan menurut dia masih ada pelatih-pelatih lokal yang sangat bagus, bahkan lebih bagus dari Sintayong ya mungkin menurut dia. Salah satunya dia sebutkan Fahri Husaini. Itu adalah pelatih yang top menurut dia dan melebihi dari Sintayong. Saya kira kalau Coach Fahri saya juga bagus, setuju. Coach Fahri ini juga bagus. Akan tetapi
Untuk persaingan yang saat ini saya kira belum cocok Coach Fahri Husaini untuk memegang tim nasional Indonesia. Saya kira belum pas deh. Mungkin untuk beberapa tahun lagi ya bolehlah dicoba. Jadi ya please lah Bung Toel, kalau berkomentar ya harus balance. Oke lah, mengkritik, kritikan itu bagus, keren, bagus, dan sangat diperlukan. Akan tetapi kritikan yang membangun, kritikan yang memberi motivasi itu yang dibutuhkan oleh PSSI dan tim nasional Indonesia. Karena kalau saya perhatikan, Bung Toel ini larinya mengkritisinya itu bukan ke PSSI-nya, bukan ke timnasnya, tapi lebih ke pribadi dari Sintayong. Sajane duwe masalah opo sih ambek Sintayong wong iki. Udahlah, lupakan Bung Toel. Kita akan berbicara persiapan tim nasional U23 Indonesia saat melakoni laga Piala Asia U23 yang akan dilaksanakan di Qatar. Indonesia ini nanti akan bertemu dengan Qatar pada babak pertama, babak pembuka sebagai tuan rumah. Pastinya Qatar akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal, baik pemainnya, baik strateginya, baik stadionnya maupun supporternya. Qatar saat ini ditunggangi pelatih asal Eropa, Indonesia asal Asia. Jadi ada pertarungan strategi antara Eropa dan Asia yang akan tersaji pada pertandingan awal ini. Akan tetapi saya sangat yakin jika Indonesia nanti akan mampu mencuri poin minimal seri. Tapi untuk menang pun saya tetap optimis. Kenapa? Karena beberapa pemain yang saat ini membela U23 adalah pemain-pemain yang juga membela tim nasional senior saat kualifikasi Piala Dunia dan juga Piala Asia kemarin. Kalau kita melihat pertandingan-pertandingan kemarin, saya kira Indonesia sangat memuaskan dalam segi permainan. Meskipun pada pagelaran Piala Asia ya Indonesia akhirnya tidak lolos, tapi setidaknya masih mampu berada di fase yang teristimewa kemarin untuk menutup akhir pertandingan tim nasional senior di Piala Asia. Pada kualifikasi Piala Dunia pun Indonesia juga nggak kalah menarik, meskipun pada pertandingan awal saat melawan Irak Indonesia pun juga kalah. Tapi pada pertandingan berikutnya melawan Filipina seri dan puncaknya lagi-lagi ketemu dengan raksasa Asia Tenggara, Indonesia pun dua kali beruntun saat berada di tuan rumah dan juga bermain di Hanoi. Indonesia mampu menggulung raksasa Asia Tenggara tersebut. Philip Nguyen pun juga akhirnya peluang besar untuk lolos ke fase berikutnya pun juga tertutup. Untuk Indonesia, kalau kita berbicara lini pertahanan, saya kira di beberapa pertandingan sangat bagus, keren. Rizky Ridho, Justin Hubner dipastikan akan memperkuat tim nasional U23 bareng dengan Nathan Chow. Kalau kita berbicara pertahanan, ada beberapa pemain yang memang sudah langganan tim nasional senior. Kita udah nggak ragu lagi dengan Rizky Ridho dan juga Justin Hubner. Saya kira pemain ini pasti akan diturunkan sejak babak pertama. Kalau menggunakan tema strategi 3-4-3, saya kira di belakang pasti ada Rizky Ridho, Justin Hubner dan juga Nathan Chow. Kemudian pada wingback, mungkin persaingan antara Pratama Arhan dan juga Dewangga ini akan ketat. Tapi saya kira Pratama akan diplot lebih awal, dia pasti akan dipasang. Sebelah kanan ada si Kribo, Bagas Kavi yang juga kali ini dipanggil lagi Sintayong untuk membela tim nasional Indonesia. Kalaupun nanti ada perubahan pertahanan, Sintayong pun juga sudah memanggil Ferrari. Jadi Ferrari ini nanti bisa dipasang ketika Indonesia memasang 4-4-2. Masih ada pemain tengah yang masih dipertahankan oleh Sintayong dari tim nasional senior. Siapa lagi kalau bukan Ivar Jenner dan juga Marcelino Ferdinand. Wih, pemain dua ini tetap langganan tim nasional senior dan junior. Di segala umur pun si Marcelino itu pasti ada ini. Keren. Kalau kita berbicara di tengah, pasti Marcelino dan juga siapa lagi, Ivar Jenner pasti dipasang di menit-menit awal sampai terakhir kalau mereka benar-benar fit dan
benar-benar kestabilannya masih terjaga. Untuk lini serang saya kira dipercayakan dengan adanya pemain yang sangat muda yaitu Hoki Caraka. Inilah kenapa Sintayong seringkali mencoba percobaan-percobaan yang menurut kita itu sangat gak penting. Beberapa kali pertandingan Hoki Caraka ini memang dipasang untuk tim nasional senior. Jadi Hoki Caraka ini kenapa dipasang? Ya untuk mengambil pengalaman-pengalaman bertanding di pertandingan internasional. Dan kali ini saya kira Hoki Caraka pun nggak menutup kemungkinan akan dipasang di menit-menit awal bergandengan dengan Rafael Struijk. Terus gimana Ramadhan Sananta? Itulah terkadang kita itu nggak bisa menebak strategi dari Sintayong. Yang jelas di lini gedor depan ada Ramadhan Sananta, Hoki Caraka dan juga Rafael Struijk. Jangan lupa Witan Sulaiman juga langganan Sintayong. Sintayong seneng banget dengan pemain ini. Pemain ini ngeyel sih, emang dia ngeyel, suka membuka bola, bisa membuka ruang untuk mencari bola. Tapi pemain ini kalau untuk body charge sering kalah sih, nggak apa-apa lah. Yang penting iso nelunyur nang sikile wong-wong sing dukur-dukur iki lho. Karena kita tahu pemain dari Qatar BC itu juga mempunyai tinggi badan, body yang atletis, gede-gede, dukur-dukur ya. Tapi jangan lupa Ramadhan Sananta kemarin di akhir pertandingan saat melawan Vietnam pun dia mampu mencetak 1 gol menutup pesta melawan Vietnam. Jadi kali ini saya tetap optimis dan tetap yakin bahwa Indonesia akan mampu memenangkan pertandingan saat melakukan laga perdana melawan Qatar, minimal draw. Tapi pasti Indonesia ini juga akan mampu meraih poin. Dan pastinya pada timnas senior akan segera datang yang namanya Calvin, anak asli Aceh, bapak Aceh, mbah lanang Aceh, mbah wedok juga Aceh, bapak rabi ambek wong Belanda. Lahirlah si Calvin iki. Dan saat ini Calvin memang menjadi salah satu ujung tombak salah satu klub yang ada di Eredivisie Liga Belanda tertinggi yang saat ini menduduki ranking ke-6. Sementara sedangkan kita tahu klub yang ditukangi oleh Ragnar pun saat ini berada di ranking ke-10. Jadi pemain ini, si Calvin ini benar-benar pemain yang sangat-sangat diinginkan oleh Sintayong. Sintayong pun juga secara langsung menonton gaya permainan dari Calvin Verdong ini langsung ke Belanda. Dan jangan lupa pemain ini sudah langganan tim nasional Belanda mulai 15, 16, 17, 18, 20 dan 21. Jadi Calvin ini memang benar-benar udah pengalaman banget di Liga Eropa, di tim nasional yang notabene adalah tim nasional yang sudah langganan Piala Dunia. Oke, saat ini yang terpenting kita harus tetap 100% mendukung tim nasional Indonesia. Dan kalau pribadi saya sendiri, saya berharap Sintayong ini akan diperpanjang kontraknya sampai Indonesia benar-benar mampu berprestasi, mampu bersaing di kalangan pentas sepak bola dunia, khususnya Piala Dunia. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.